Tangan saudara. Oh haleluya. Kalau kau nggak keberatan, salam tangan kiri kanan saudara dan bilang Tuhan sayang sama kamu. Bilang saudara, Tuhan sayang sama kamu. Salam kiri kanan belakang. Bahkan kalau perlu kau salam sampai orang di luar sana saudara. Agar hari ini kita akan pulang diberkati. Biar ramai gereja ini, yuk kita kasih tepuk tangan dulu dong yang luar biasa bagi Tuhan kita. Kita masih dalam sebuah serial khotbah tentang visi of vision from God, visi yang datang dari Tuhan. Yang hadir minggu lalu bisa angkat tangan, yang dengar di khotbah minggu lalu. Oh puji Tuhan, banyak kan gak dengar ya, kemana aja lo kemarin saudara. Mari sama-sama kita akan belajar Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Saudara, sesi terakhir biasanya sesi yang paling capek bagi pendeta. So kalau saudara pengen khotbah hari ini sangat memberkati saudara, tolong baca dengan semangat 45 sampai urat di leher kelihatan. Siap? Akhirnya nggak yakin. Siap? Bilang kiri kanan saudara, semangat woi! Ada yang keluarin emosi. Woi! Yuk mari sama-sama kita baca Efesus 2 ayat ke-10. 3, 2, 1, ya. Ia mau supaya kita apa? Karena kita ini buatan Allah. Colek kiri kanan saudara, bilang kamu made in heaven. Bilang saudara. Bilang sama yang baru ngomong, bukan made in Cungkok. Bilang saudara. Kamu buatan apa? Allah. Young people, anak-anak muda, kamu tuh bukan merek murahan. Barang itu ditentukan dengan siapa yang buat. Yang buat kamu Tuhan. Yang cintain kamu Kristus. Alkitab bilang kamu ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa Bapak Ibu? Pekerjaan baik. Ia mau, yang dibesarkan Allah sebelumnya, long away, sebelum saudara diciptakan, Allah sudah menyiapkan special calling untuk setiap orang semua di tempat ini. Bilang amin. Alkitab bilang ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Colek kiri kanan saudara, katakan Tuhan mau kamu hidup di dalamnya. Makanya kalau datang sesi terakhir, kalau kau sedang gebet orang, bawa ke gereja. Karena khotbahnya suka suruh colek-colek. Jadi ia mau, aku juga mau. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Seluruh yang ada di ruangan ini diciptakan dengan purpose, dengan tujuan. Kamera diciptakan untuk men-shoot saya, agar saudara bisa lihat sekarang saya berewokan. Kamera ada tujuan. Saudara, bangku diciptakan untuk apa? Untuk duduk. Meja diciptakan untuk kita taruh barang. Bahkan mohon maaf, mic diciptakan. Saya mau ucap syukur sama yang menciptakan mic. Mic diciptakan agar pendeta kayak saya khotbah banyak nggak terlalu capek. Saya bisa khotbah tanpa mic. Bisa, karena saya orang Batak. Kerongkongan saya 2 kilo. Tapi kalau saya khotbah nggak pakai mic, maka besok saya ke UGD. Mic diciptakan dengan tujuan. Pak, Bu, sendok aja tahu apa tujuannya dalam hidup. Pak, Bu, garpu aja tahu apa tujuannya dalam hidup. Pak, Bu, sendok gak pernah iri sama garpu. Gak pernah sendok ngomongin garpu di Twitter. Gak pernah garpu ngomongin sendok. Gak ada orang yang bawa sendok untuk mandi. Gak mungkin dia mandi ngambil air itu. Sampai Tuhan datang, dia ada stroke dia. Sendok aja tahu apa tujuan. Garpu aja tahu kenapa dia diciptakan. Tragedi terbesar dalam hidup orang percaya, karena kita nggak tahu kita diciptakan buat apa. Tragedi terbesar dalam hidup orang Kristen adalah menjalani hidup dengan prinsip kue sera-sera. Apa yang terjadi? Terjadilah, whatever it is, ya udahlah, ya begini adanya. Makanya hari ini kita akan belajar. Saya tulis dalam slide saya, setiap kita lahir dengan benih yang dari Allah untuk menghidupi panggilannya. Tuhan tidak pernah menciptakan each one of you tanpa memberikan benih dari Allah.
Di dalam diri saudara, sebelum saudara dilahirkan, ketika masih dalam kandungan ibumu, ada benih yang dahsyat yang ditaruh di hidup saudara dan saya. Bilang amin. Saya mau tanya gini, dari 6 miliar orang di dunia, kamu percaya gak kamu spesial? Enggak, jangan lata dan iya. Dari 6 miliar orang di muka bumi, kamu percaya gak? You are unique, you are different, and you are special. Lu ngerti Inggris kan? Aduh. Kalau telur aja dua telur spesial. Kamu tuh spesial. Kamu nggak lain cuma bikin permen bangku di atas. Kamu nggak diciptakan cuma untuk bikin macet ya kali. Kamu punya panggilan khusus. Kamu diciptakan untuk memberkati seseorang. Sekarang kamu nggak ngerti. Kamu diciptakan untuk buat orang tersendiri. Ada seseorang yang butuh kamu. Bisa jadi orangnya di samping kamu. Tapi minimal saya butuh saudara. Kalau saya kuat tolong dibantu. Itu minimal. Saya tulis dalam slide saya, apa sih visi? Saya tulis dalam slide saya, visi adalah kemampuan seseorang melihat sebuah akhir dari sebuah permulaan. Visi adalah kemampuan seseorang melihat sebuah akhir dari sebuah permulaan. Visi adalah kemampuan seseorang untuk melihat sebuah akhir dari sebuah permulaan. Visi adalah kemampuan seseorang untuk melihat sebuah akhir dari sebuah permulaan. Visi adalah kemampuan seseorang untuk melihat sebuah akhir dari sebuah apa? Bahasa gampangnya, visi itu adalah melihat gambar besar dalam hidup ini. Visi sama seperti seseorang membuat puzzle. Tahu puzzle kan? Tahu Sumedang. Kita nggak akan pernah bisa membangun puzzle kalau kita nggak tahu gambar besarnya. Betul apa tidak? Tapi akan easier for us, akan gampang buat kita membangun puzzle if we know. Kalau kita tahu apa gambar besarnya. Kenapa hidupmu nggak jelas? Karena kamu nggak punya visi. Kenapa masa depanmu nggak jelas? Karena kamu nggak punya visi. Kenapa kamu gonta-ganti pacar? Karena kamu nggak punya visi. Kenapa hidupmu berantakan? Karena kamu nggak punya visi. Pengen lihat orang berantakan, pasti nggak punya visi. Pengen lihat keluarga berantakan, pasti nggak punya visi. Perusahaan berantakan, pasti nggak punya visi. Gereja berantakan, pasti nggak punya visi. Pendeta khotbah teriak-teriak, pasti diam semua. Karena nggak punya visi. Orang yang nggak punya visi seperti orang yang berjalan di atas treadmill. Dia berpikir udah berjalan 2 jam, dia pikir udah kemana-mana. Kenyataannya jalan di tempat. Saudara, saya harus ngomong ini, please listen carefully. Dengar baik-baik. 3 hal yang paling penting yang Tuhan beri kepada orang percaya. Catat baik-baik, Gideon 1 ayat 2. 3 hal yang paling penting yang diberikan Tuhan Yesus kepada orang percaya. Yang pertama adalah salvation, keselamatan. Yang kedua adalah the Holy Ghost, Holy Spirit, Roh Kudus. Dan yang ketiga yang diberikan Tuhan kepada orang percaya adalah vision, visi. Orang yang tidak punya visi seperti orang yang berjalan di atas treadmill. Apa maksudnya? Sesederhana ini, nggak kemana-mana. Jangan mau dipimpin sama orang yang gak punya visi. Jangan mau dipimpin sama orang yang tanya, kita mau kemana? Ngalir aja deh, bilang sama dia, mohon maaf. Lu bukan ikan yang ikutin air. Your vision determine your future. Visi Anda menentukan masa depan Anda. As simple as that. Sesederhana itu. Apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara percayai akan menentukan apa yang menjadi hidup saudara. Jangan marah sama Tuhan, kok hidup saya gini-gini aja. Visi Anda kecil, maka masa depan Anda kecil. Visi Anda besar, maka masa depan Anda
besar. Saudara, kita belajar, ada penelitian dari sebuah penulisan dari World Economic Forum dengan judul berita Sense of Purpose and Longevity. Bagian dari tujuan dan panjang umur. Dikatakan dalam penelitian ini bahwa mereka yang memiliki visi akan membuat hidup Anda jauh lebih lama, akan membuat kesehatan lebih baik. Penelitian dari University of Michigan menemukan bahwa individu yang memiliki tujuan jelas memiliki kemungkinan 2 kali lipat lebih besar untuk hidup lebih lama dibanding mereka yang gak punya purpose. Hidup dengan tujuan mengurangi stres, mendorong kebiasaan yang lebih sehat, meningkatkan ketahanan, tidak peduli apapun tujuan Anda. Kalau Anda punya purpose, akan menurunkan resiko kematian secara signifikan. Lebih tinggi dari faktor seperti olahraga, merokok, atau minuman keras. Gampangnya begini, orang yang punya visi dalam hidupnya, hidup lebih lama. Orang yang punya visi dalam hidupnya, hidup lebih sehat. Orang yang punya visi dalam hidupnya, daya tahan tubuhnya lebih kuat. Orang yang diam aja pendeta khotbah, hidup lebih singkat. Visi membuat kita lebih panjang. Siapa yang mau panjang umur? Punya visi. Amin. Mari kita akan belajar pada malam hari ini. Saya udah izin sama yang punya gedung di tempat ini bahwa ibadah malam ini akan selesai jam 2 pagi. Benar ya? Gak enak duduk. Lagi bapak ini nih. Kelihatan nih, gak ada urusan ini. Mari kita akan belajar pada malam hari ini. Apa saja, bagaimana membangun sebuah visi. Rinduan Preachers. Apakah saudara siap diberkati? Coba boleh lambaikan tangan saudara yang siap diberkati. Yuk, kasih tepuk tangan di atas kepala nih. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Yang pertama, bagaimana membangun visi. Saya ada banyak anak muda, maupun orang tua, listen carefully. Yang pertama adalah your vision must be clear. Amsal 29 ayat yang ke-18. Yuk, sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Bila tidak ada wahyu, terjemahan lain bilang bila tidak ada visi, akan menjadi liar. Apa maksud dari ayat ini? Ayat ini mengajarkan bahwa saudara nggak punya visi, maka hidupmu nggak jelas. Visi yang tidak jelas akan mengakibatkan masa depan yang tidak jelas. Masa visi yang jelas akan menghasilkan masa depan yang, sebagai contoh, kalau saudara bekerja jangan sekedar menjadi pegawai yang baik, karena semua pegawai ingin menjadi pegawai yang baik. Betul apa tidak? Tapi saudara harus menjadi pegawai yang di atas rata-rata. Saudara nggak diciptakan oleh Allah menjadi mediocre. Bilang amin. Saudara nggak diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi budak bagi orang lain. Tuhan menciptakan saudara. Saudara, kita bilang Allah menciptakan saudara segambar serupa dengan Allah. Artinya apa? Ketika Allah menciptakan manusia, manusia membangun yang namanya menara Babel. Dan Allah bilang apa? Mulai dari hari ini tidak ada yang dilakukan manusia yang tidak berhasil. That's why Allah mengacaukan bahasa mereka. Muncullah bahasa Batak di situ. Kalau Allah nggak mengacaukan bahasa mereka, maka menara Babel akan sampai ke surga. Dalam diri saudara ada kekuatan ilahi yang dapat membuka pintu-pintu. Ya kalau kau percaya dan berjalan bersama dengan Tuhan, gak ada yang mustahil bagi orang percaya. Harus jelas. Harus jelas. Karena kalau jelas itu enak. Saya ketika menikah dengan istri saya jelas. Sebelum saya nembak dia, saya datang ke rumah, saya ketemuin mamanya. Saya bilang sama istri saya, sekarang istri saya, sebelum aku jadian sama kamu, aku harus ngomong sama mama. Saya ketemuin mamanya, saya bilang sama dia, tante, saya suka sama anak tante.
Mama mertua saya kaget tuh. Bukannya kalian temen, adik kakak. Dulu adik kakak. Sekarang husband and wife. Saya bawa sesajen buat mama mertua saya menjadi kudus dan minyak urapan. Karena model mama mertua saya martabak nggak laku. Kalau saudara anak muda ada cowok nembak sama saudara dan bilang mau nggak jadian sama saya? Pertanyaan pertama yang harus kau tanya adalah mau dibawa kemana hubungan kita? Kalau dia bilang ya silah, ya kita lihat aja. Saya bilang sama dia, sorry, gue gak ada waktu buat main. Mau lari jalan. Saya bilang tadi panggil dong. Setelah ngomong sama mamanya, saya ketemuin Amanda, wanita tercantik di muka bumi. Kalau gue nggak suka urus istri masing-masing, ganggu rumah tangga orang. Saya bilang sama Amanda, aku udah usia sekian, aku doa sama Tuhan, perempuan berikut yang jadi pacarku akan kunikah. Aku nggak main-main. Saya jelas ngomong sama Amanda. Gue tanya, ada orang ini di belakang. Saya tanya, aku mau nikah. Berapa lama? Kapan nikah? Ditanya. Saya tanya, kapan nikahnya? Kalau boleh malam ini. 3 bulan kami pacaran, tunangan. Gak nyampe setahun, married. Sebelum nikah, saya tanya istri saya, kamu kerja di dunia entertain, kamu entertain. Nanti gimana kalau aku pelayanan, ada anak di rumah dan kamu harus kerja? Apa yang kamu lakukan? Dia bilang, kamu dan Tuhan nomor 1 baru bekerja. Jelas. Gak ada tebak-tebak, gak ada asumsi. Dia tanya sama saya boleh nggak aku kerja? Silakan kerja. Selama pekerjaan kamu nggak ganggu rumah tangga, nggak ganggu pelayanan, kerja. Lagian hasilnya lumayan. Kalau nggak ada hasilnya ngapain dia kerja? Saya tanya sama dia, saya mau punya anak berapa? Jelas. Jangan sampai udah nikah, istrimu bilang aku nggak mau punya anak. Mari kita adopsi anak kambing, anak kucing. Kalau jelas itu enak, bos. Saya bilang sama para pastoral, ketika Tuhan kasih visi untuk membangun kerinduan church, saya bilang sama mereka, ini visi yang Tuhan taruh di hati saya. Kami mau ke Bandung, yang mau ke Surabaya, jangan coba-coba ikut. Jangan nanti di dalam kereta, kita lagi kencang mau ke Bandung, dia sibuk ngomongin Surabaya. No, kami mau ke Bandung. Kalau memang tujuanmu bukan Bandung, turun sekarang. Nanti dalam perjalanan ada orang yang mau ke Bandung akan ikut naik. Visi akan membuat saudara kristal clear, jelas. Visi akan membuat saudara tahu mau buat apa tujuannya, apa purpose-nya. Amin. Saya tulis dalam surat saya, kerja tanpa visi cuma jadi kuli. Berapa banyak orang yang bangun pagi, hari ini kok senang kan, hari ini asik, weekend, sampai di rumah mau tidur, kok tarik step tuh, Senin lagi besok. Mau nggak ke kantor tapi udah nggak ada ngepeng. Masuk kantor gini, di depan kantor gini, kerja tanpa visi, budak. Kamu cuma kerja, gak heran kalau nggak punya visi, dapat duitnya juga hilangnya cepat. Karena gak ada visi. Gak heran kenapa orang kalau hidupnya gak punya visi gampang keluar. Mama saya SD aja gak lulus, tapi 6 orang anaknya semuanya saja. Dari pagi sih orang berpertama. Masa sih yang awalnya gak ada visi sama sekali.
Lebih tepatnya nggak ada pengertian. Saya berkali-kali nganterin istri saya ke tempat syuting, berkali-kali. Nggak sedikit dari temannya yang bilang, laki lo ganteng juga. Mau nggak laki lo casting? Mau nggak laki lo main film? Mau nggak laki jadi iklan? Saya tahu saya pendeta. Banyak kok produser-produser dari Hollywood, dari Bollywood. Saya bukan nggak bisa acting, bisa. Kalau nggak percaya coba aja. All silent, kamera roll, and lu nggak ngerti ya. All silent, kamera roll, and action. Aku nggak nyangka mas. I can do that. Kalau kamu aja nggak tahu kamu mau apa, lalu gimana? Mau kemana? Lupain semua khotbah saya hari ini. Tapi jangan pernah lupakan pertanyaan saya sama saudara. Kamu mau bawa kemana hidup kamu? Kamu mengarah kemana? Itu pertanyaan saya. Sekarang nih, kamu habis ini pulang, saya khotbah ini akan mengusik hati nuranimu. Khotbah ini akan membuat resah hidupmu. Khotbah ini akan membuat saudara, kalau memang kau berada dalam visinya Tuhan, maka khotbah ini akan membuat engkau on fire. Membuat engkau, oke, God, gue berada dalam jalurnya Tuhan. Gue makin semangat. Khotbah pendeta Gideon membuat kau berapi-api sama panggilan Tuhan. Tapi kalau khotbah ini membuat engkau gak berada dalam visinya Tuhan, khotbah ini akan membuat engkau resah. Kau berpikir kayak gila, selama ini gue kuli ternyata. Kau gak tahu. Kalau saudara tahu mau ke Cirebon, maka apapun tawaran orang yang tidak ke Cirebon akan dengan mudah kau tolak. Betul apa tidak? Karena you know, tahu, you know for sure. Kerja tanpa visi cuma jadi kuli. Tapi visi tanpa aksi cuma mimpi. Banyak anak Tuhan hebat dalam berdoa. Wih, doa dahsyat. Oh, dia manifestasi janji Tuhan. Naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, jadi ekor bukan kepala. Aku yang buta berjalan, yang lumpuh melihat, yang tuli. Itu yang ngerti nyambung. Tapi pikiran eksekusinya zero. Orang tanpa visi, dengar baik. Orang tanpa visi akan cenderung kembali ke masa lalu. Apa contohnya? Murid-murid Yesus. Yesus mati, mereka kembali jadi nelayan. Betul apa tidak? That's why kenapa orang perampok ketangkep polisi, masuk penjara, keluar dari penjara, merampok lagi. That's why kenapa copet ketangkep, masuk penjara, keluar dari penjara, nyopet lagi. That's why kenapa narkoba ketangkep, keluar dari penjara, karena nggak punya apa? Visi, dia nggak punya gambar yang jelas, yang dia tahu ngerampok, yang dia tahu nyopet, yang dia tahu narkoba, yang dia tahu jahat. Karena ketika dia keluar dari penjara, dia nggak punya visi, tidak kembali ke kubangan. Saya kenapa banyak cewek yang nggak bisa lepas sama cowok yang mohon maaf udah brengsek, udah jahat, kasarnya minta ampun. Cuma bisa putus sesaat, balik lagi. Karena gak punya otak. Isi gak otak gak ada. Isi ya loh. Ya.
kalau kamu tahu engkau berharga. Kalau ada cowok bilang sama kamu mohon maaf, ya mohon maaf ini cuma contoh, mohon maaf babi kamu bilang gua orang Batak. Mama gue yang ngelahirin gue nggak berani ngomongin sama gue. Lu siapa? Nggak ada cerita. Aku salah apa? Aku akan berusaha. Tolong kasih tahu aku. Nggak ada. Kalau kamu tahu kamu siapa di mata Tuhan. Kalau ada cowok nampar kamu bilang sama dia, tidak ada satupun mama papa saya besarin saya dengan demikian hebat, jungkir balik kaki di kepala di kaki, enggak untuk kamu rendahin. Kalau kamu tahu siapa kamu di mata Tuhan, kamu gak akan memohon cinta dari seseorang. Pulang ada yang putus nih. Ada yang lurus tangannya genggam. Oke. Ngomongin pendeta dipakai Tuhan. Termasuk cowok-cowok, kalau engkau tahu siapa engkau di depan Tuhan, akan bisa ada cowok-cowok mohon maaf, ceweknya bilang sayang, tolong jemput aku, belum sampai WA-nya udah nyampe nih. WA-nya belum nyampe, WA-nya masih itu tuh, dia udah nyampe, sayang aku di depan, sampai saudara kasih dia bintang 5 kan ojek dia. Ini orang kalau tahu visi. Soalnya karena ini gereja sendiri, dan saya memulai yang baru sama Tuhan dengan teman-teman. Tahu berapa banyak penawaran dari batuan besar yang meminta secara personal untuk saya masuk ke dalam tempat pelayanan mereka. Saya merasa terhormat sama panggilan. Saya merasa bersyukur sama kebaikan. Tapi saya tahu kok, saya dipanggil Tuhan untuk musim berikutnya. Bukan lagi sekedar jadi pembicara. Tapi Tuhan panggil untuk menjadi lead pastor. Berbalik. Visi harus jelas. Amin. Harus apa? Kamu harus tahu perempuan kamu mau apa. Laki-laki kamu harus tahu kamu mau apa. Bahwa dalam doa jangan turunin standarmu, naikkan imanmu. Jangan karena udah usia turunin lagi. Turunin tadinya laki-laki yang baik, cinta Tuhan, rajin menabung, suka menolong, namanya Budi. Tapi ketika makin tua turun dia, ya kalau enggak, ya minimal rajin gereja lah. Ya kalau rajin nabung ya minimal nggak punya utang. Makin tua turun lagi. No, beriman. Bukan standarmu yang turun, tapi naikkan iman. Amin. Yang pertama, visi akan membuat saudara, visi harus jelas. Colek kiri kanan saudara, biar jelas hidupmu. Amin. Coba yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu bagi kita. Orang pemain sulap boleh maju ke depan. Yang kedua, vision helps you break your limit. Visi akan membantu saudara untuk mematahkan limitasi saudara, untuk mengalahkan limit saudara. Langit bukan batasannya, tapi iman batasannya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Maka berkibah, saudara saya nggak pernah mikir mampu jadi investor. Tapi Tuhan yang mampuin. Dalam perjalanan saya mengikut Tuhan, dia tambahkan karunia-karunia. Where there is vision, there is provision. Di mana ada visi, di sana ada penyediaan. Kenapa fotonya Mbappe sama Ronaldo? Tapi kalau saudara baca kisah mereka, Mbappe ini rumahnya ngefans sama Ronaldo. Gol
lalu. Visi yang dia punya, dan saya yakin memang Tuhan kasih sama dia, menjadi goal dalam hidupnya, sehingga dia bisa bertanding dengan Ronaldo. Saya nggak suruh saudara bermimpi main sama Mbappe. Pokoknya Mbappe aja. Enggak, tapi gini loh. Saya dulu waktu kecil, kalau ikut KKN dengan mama saya nggak pernah lupa sound dari pendeta yang khotbah. Selalu kayak begini. Apa kabar? Bar. Haleluya, ya. Shalom, lo. Saya di rumah saya tiru. Apa kabar? Shalom, lo. Ada sukacita, tanpa saya tahu bahwa Tuhan melihat hari depan dan Tuhan bilang, suatu hari kamu yang kayak gitu. Dan saya tiru karena soalnya udah bagus nggak begitu. Visi. Kalau nggak punya visi kamu liar. Kalau nggak punya visi kamu sembarangan. Kau anak muda, kau punya duit, kau punya jabatan, kau punya posisi, kau nggak punya visi. Sembarangan, ketemu cowok ya udah tidur aja, ketemu cewek ya tidur aja. Pokoknya ketemu orang karena kau nggak punya purpose yang jelas, asal ketemu cocok nyambung, padahal cuma ngomongin harga kuaci naik. Kita pacaran, gila kan? Seperti saya bilang, mama saya cinta Tuhan, SD aja nggak lulus. Tapi semua anak-anaknya cinta Tuhan. Kenapa? Karena mama saya jelas seluruh anak mama harus cinta Tuhan. Bagaimana cara dia melakukan agar visi itu jadi kenyataan? Setiap hari Minggu dia bangunin 6 orang anak-anaknya. Dia kasih baju. Mama saya selalu bilang kalau ada barang baru, barang bagus, pertama kali pakai di gereja. Jadi dari kecil kami kebiasa kalau punya sepatu baru, kalau dikasih Senin itu paling menderita. Karena nunggu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi setiap minggu pagi semua dibangunin, walaupun kami miskin, kami naik angkot, naik Metro Mini. Saya nggak pernah lupa naik Metro Mini berenam. Mama kasih, orang Batak bilang durung-durung. Tahu kan durung-durung? Yang terbang di langit itu. Bodoh amat, gue yang khotbah bukan lu. Dikasih durung-durung, mama sih selalu gini. Kasih buat Tuhan uang yang paling baru. Walaupun 2.000. Uangnya bersih, nggak ada lecekan, dan nggak ada tulisan nomor telepon. Kita kadang-kadang ya, maaf ya kalau kita masih persembahan sama Tuhan, maaf ya, kurang ajar. Uang udah dilecek. Kan soal nominal. Setiap kali saudara ngasih persembahan sama Tuhan, saudara sedang kasih tahu sama Tuhan cara kamu menghormati. Saudara boleh kasih 5.000 tapi dengan penghormatan. Tapi saudara boleh kasih 100.000 tapi dengan cara ya. Padahal hidupmu bergantung kemurahan. Hidupmu bergantung kepada kebaikan. Kalau dia mundur dari saudara, selesai. Kalau dia angkat tudung perlindungannya dari saudara, beres. Kalau dia memilih orang lain bukan saudara, selesai. Kalau Tuhan tidak di pihak kita, apa yang bisa kita berbuat? Satu-satunya yang kita kejar adalah bukan perkenanan manusia, tapi perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan sama saudara, kita bilang gak ada yang mustahil buat saudara. Kalau Tuhan di pihak saudara, engkau aman. Tapi repot, engkau boleh punya pangkat, punya posisi, engkau boleh orang kaya. Kalau Tuhan mundur dari saudara, tunggu tanggal mainnya di bioskop kesayangan Anda. Beres. Selesai. Visi akan membuat kita melampaui segala keterbatasan. Amin. Melampaui. Kita
kita dapat melihat jauh lebih besar. Sebelum ada gedung besar, semua gedung ada di sini. Sebelum ada mobil, mobil itu ada di sini. Betul apa tidak? Sebelum ada desainer menciptakan baju desainer gambaran baju itu ada di sini. Kalau saudara bayangin, kau yang belum nikah, kira-kira gimana rumah tangga? Kau bayangin gimana? Saya sebelum nikah udah punya bayangan, sekeluarga ke gereja bareng-bareng. Pegang anak saya, istri saya ke gereja. Saya bayangin malam-malam, saya belum masih jomblo. Saya bayangin bacain Alkitab ke anak saya. Saya bayangin sebelum anak saya tidur, ayo doa. Dan beberapa kali, setiap kali bayangan itu jadi kenyataan, saya nangis. Kalau bayangin, gimana bayang imajinasi? Saya bayangin ke rumah digampar suami. Kalau kau lihat cowok yang sekarang sama kau gak cocok sama apa yang kau bayangkan, kemungkinan besar kau berada di luar visi. Tapi kalau kau membayangkan dan cowok itu mukanya jelas, dia bisa jadi itu, kemungkinan besar kau berada di visi. Gak usah susah pendeta dengan tanya, Pak Pendeta apakah dia jodoh? Kalau dia laki-laki, bayangin dia bisa bacain Alkitab gak buat anak-anak. Saya gak ngeprank ngomong ini loh, tapi cuma terjadi di sesi terakhir. Kenapa? Karena banyak yang jomblo di sini. Kalau dia perempuan, bayangin dia bilang sama anaknya, nah, jangan berisik dengan lemah lembut. Atau jangan kau bayangin, wah, otak. Visi akan membuat saudara melampaui kelemahan, your limitation. Vision keeps you going. Visi membuat saudara terus berjalan. Roma 8 ayat 18 ayat terakhir. So diberkati, amin. Depan kita akan membahas mengenai komunitas. Apa yang Tuhan tahu tentang komunitas? Kenapa orang Kristen harus tertanam di komunitas? Bahasa gampangnya, one man, one church. Satu orang tertanam satu gereja. Roma 8 ayat 18, teman-teman di musik boleh maju ke depan. Yuk kita baca 3, 2, ya. Gampangnya begini, yang membuat Paulus tetap kuat walaupun kapalnya karam, yang membuat Paulus tetap kuat walaupun dipatuk ular, yang membuat Paulus kuat dijatuhkan hukuman mati, yang membuat Paulus tetap kuat sekalipun diadili, yang membuat Paulus tetap kuat sekalipun disiksa, karena Paulus tahu penderitaan jauh sekali tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan Tuhan kepada kita. Banyak orang bilang sama saya, Pak Pendeta dicobainya berat banget. Tapi beberapa orang yang dalam Tuhan bilang sama saya, Tuhan mau pakai, makanya diizinkan demikian hebat. Dan itu yang saya percaya. Saya melihat ke depan. Apa yang Bapak lihat? Tidak tahu. Tapi I know for sure.